Selesai dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Come on, wake up. Jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Janganlah mengobrol kebohongan. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, silakan rumah saya diambil. Rumah saya, mobil saya, mangga, free. Rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Halo teman-teman semua, ini adalah sebuah video yang saya berikan judul kado akhir tahun kepada Ustadz kesayangan kita, Ustadz Ahmad Kainama. Untuk teman-teman yang mengikuti channel saya, pasti sudah tidak asing karena saya membahas pengajaran dari Ustadz Ahmad Kainama dengan cukup banyak. Karena bagi saya, ada terlalu banyak contoh-contoh pengajaran atau dakwah yang dia lakukan yang menyinggung ajaran kekristenan. Dan masalahnya adalah dalam ajaran yang dia berikan tersebut ada banyak ajaran yang keliru, yang salah, bahkan penghinaan terhadap iman Kristen. Kalau Anda belum pernah tahu, saya berikan contoh ajarannya ini. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul Isa ngobrol, ngopi-ngopi. 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling. Siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik balik emang niat dia bikin Tuhan. Ya. Anda tentu bisa membayangkan bahwa ajaran-ajaran seperti ini disebarluaskan di antara umat beragama, terutama kepada teman-teman kami yang Muslim. Dan jika memang demikian ajarannya, Anda tentu tahu bahwa itu adalah unsur penghinaan, bahkan bisa menimbulkan kebencian kepada iman Kristen. Oleh karena itu kami tidak akan diam, dan karena itulah video ini dibuat. Jika sebelumnya saya banyak membahas tentang ajarannya, maka kali ini saya membahas tentang apakah Ustadz Ahmad Kainama layak dipercaya ketika dia menyebut dirinya sebagai seorang mantan pendeta. Seorang yang menyebut dirinya punya pendidikan S1 di STT Jakarta, S2 katanya di Leiden, Belanda, lalu kemudian S3 katanya di Haifa, Israel. Bahkan katanya dia juga belajar di Yerusalem atau bahkan belajar juga di Vatikan. Banyak sekali. Dan masalahnya adalah banyak di antara saudara-saudara kami yang Muslim yang termakan karena terpesona dengan pintarnya Ustadz Ahmad Kainama mengolah kata. Dan karena itulah saya membuat video ini untuk kemudian mengajak teman-teman Muslim untuk kemudian melihat dan bertanya kepada diri sendiri, layakkah orang ini dipercaya untuk terus mengajar Anda tentang kekristenan? Silakan dia mengajar tentang Islam, go ahead. Tapi jangan pernah dia mengajar tentang kekristenan, karena dia bukan seorang yang layak untuk didengarkan untuk ajaran kekristenan. Kenapa kembang api disebut fireworks, bukan fire flower? Pernah nggak kamu mikir gitu? Api adalah gambaran Hades. Hades itu adalah infertum. Infertum adalah hell. Hell itu adalah api neraka sedang bekerja mempengaruhi orang. Anyway, video ini saya buat karena saya tanpa sengaja berjumpa dengan teman-teman dari Ustadz Ahmad Kainama. Nah, mereka adalah teman-teman atau sahabat bisa dikata, orang-orang yang besar bersama-sama dengan Ahmad Kainama atau Agustinus Kainama. Dan saya sendiri menjadi kemudian tertarik untuk bertanya kepada mereka, benarkah Agustinus Kainama pernah menjadi pendeta? Benarkah Agustinus Kainama pernah sekolah ke luar negeri? Karena itu teman-teman, kita saksikan apa yang menjadi perbincangan saya dengan kedua sahabat kita ini. Saya Evert Terik,
Saya teman kecilnya Agus. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Atau kita di Priuk panggil dia tuh Buta. Agus Buta? Iya. Kenapa itu dipanggil Agus Buta itu? Karena dia pakai kacamata, kalau nggak lihat, kalau dia lepas kacamata nggak lihat. Agak susah benar. Agak susah lihat. Agak susah, makanya dipanggil Makanya kita. Panggilan Ya, bercandanya panggil Agus Buta, di Priuk itu kita Buta. Kita rumah dekat. Saya lahir besar di Tanjung Priuk dan kita sekolah minggunya bareng karena pengajar sekolah minggunya itu kakaknya Agus. Agustinus Kainama ini ya. Kakaknya itu salah satu guru sekolah minggu favorit saya. Oh, siap. Ya, kakaknya itu baik. Siap. Kakaknya baik, Kanona itu baik. Itu jadi kalau dibilang kenal Agus, saya lebih mengenal Agus daripada mungkin istrinya. Ya, dia pernah tinggal sama saya bawa dari Tanjung Priuk ke Bogor, dan aktif di GPIB Sebaut Bogor itu karena saya. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up. Jangan tidur melulu. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama paduan suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi, beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua not angka, not balok, dia pintar sekali. Nah, gimana teman-teman? Asik kan ya? Saya sangat yakin teman-teman sudah mulai berasa seru. Nah, di sini saya sengaja memberikan sebuah format di mana saya menampilkan video dari Ahmad Kainama yang mengaku sebagai mantan pendeta dengan pendidikan S1, S2, S3 di Belanda atau di Israel. Dan sengaja saya merekam reaksi dari kedua teman Ahmad Kainama ini. Yuk kita lihat. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Iya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Dia clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STT, STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya aneh. Saya tahu banget dia gitu. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya saya tahu banget lah, maksudnya GPIB Sebaut Bogor tuh gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebaut itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu senior yang untuk menuju emeritus, yang artinya untuk pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini, kalau memang pernah melayani sebagai apa? Pendeta ngakunya. Pendeta itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KMJ yang ada di Sebaut Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca.
Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya, rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga, free. Itu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, apa? Kalau dia valid. Oke. Ini valid. Dia memang dia jago bahasa Inggris. Saya jagonya bahasa Kupang. Saya aktivis juga di GPC Sport Bogor. Aktivis juga Ya, di GPC dari pemuda Bogor. sampai PKB saya pengurus. Bagaimana mungkin tidak tahu dia jadi pendeta di situ? Iya. Bagaimana mungkin juga tidak tahu, bahkan kalaupun bukan pendeta, dia disekolahkan GPB. Bagaimana mungkin tidak tahu? Nggak mungkin lah. Oke. Artinya GPB mengirim dia sebagai sekolah pendeta. Dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya kalau kita di Priok ngomong ya lu nggak usah ulo lah segala macam, lu nggak usah 378 lah. Itu mesti harus dijelaskan gitu. Ya, Paham ini. ya artinya teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah itu ngasih, tetapi jangan melakukan apa satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPB Sebat Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan, masih hidup dan saksinya tahu. bisa puluhan bahkan ratusan kali ya. Bisa kita datangin kita apa ya namanya Klarifikasi. podcast bersama face to face aja, face to face gitu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya, yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang pindah agama, Silakan. pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil gitu kan, sampai dia menikah, saya yang menjodohinnya, almarhum istrinya itu sampai saya itu apa ya, sudah anggap istrinya itu almarhum tuh seperti adik saya sendiri. Iya, artinya Gus, sudahlah nggak usah berhenti S1 lu, S2 lu di sini, S3 udahlah bro. Sudahlah. Nggak usah lah. Artinya berbicaralah, lu pindah. Itu mari lu siarkan agama Islam dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Iya. Nggak usah membahas tentang apa? Tentang agama Kristen. Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Ya harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah, pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Sekali lagi teman-teman, video ini saya buat karena saya tidak ingin membiarkan pembodohan terjadi di kalangan teman-teman kami yang Muslim. Juga video ini kami buat sebagai satu hak kami sebagai orang Kristen untuk memberikan sebuah klarifikasi. Ada sebuah framing buruk yang dilakukan terhadap iman Kristen dan kami tidak akan diam. Kita akan menyaksikan bagaimana saya mencoba untuk mencocokkan dan mensinkronkan data antara tahun-tahun ketika Ahmad Kainama menyebut dirinya studi di luar, lalu kemudian data yang didapat dia ditahbiskan jadi pendeta. Kita cross check terhadap atau sama teman-temannya. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Nama kotanya Haifa dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah, ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Itu Come on.
Ciri-ciri. Wake up. Jangan tidur dulu. Ciri-ciri Ini valid. jadi dalam berkas yang lain kita kalau cross check dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa ditabiskan sekitar tahun 2005 begitu ya. Tahun 2004 Pak Victor ini adalah teman Paduan suara dari Agustinus Kainama. ya. Pak Victor, tanggapannya? Saya hanya bisa tertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan 2005 beliau Balik dari Belanda katanya. Ya. Balik dari Leiden, Belanda, sempat ke Haifa dulu. Betul. Oh, berarti udah S2 ya. Terus Iya. ditabiskan jadi pendeta. Iya. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor bergabung dengan Ya, Paduan Suara. Paduan ya? Suara. Dan waktu itu Kainama adalah asisten pelatih di sana. Mungkin Pak Victor mungkin bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, tidak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Ya. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga, mungkin dia Biasanya private jet malam-malam ke Belanda mungkin. mungkin pintunya Doraemon ya. Mungkin pintunya Doraemon ya, bisa interdimensi mungkin ya. Saya nggak tahu, tapi setahu saya selalu ada di Bogor. Dan ketika saya bergabung di 2004, beliau ada di sana. Dan kalau dibilang 2005 sudah mulai aktif melayani, masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Selama itu kan Pak Evert juga aktif di Ada, GPIB itu. ada. Dia pelayanan dia apa sih itu? Ya gini, sebelum dipentabisan menjadi pendeta, yang saya tahu kan ada masa vikaris ya, Ya, vikaris. masa vikarisnya. Masa vikarisnya di mana? Di Sebot Bogor di mananya? Itu mungkin Jagorawi keluar itu kafe Jagorawi. vikarisnya. Mungkin Vikarisnya main musik atau di puncak bro, Ini valid. yang dulu kita itu. Jadi gini, Hedley. nggak ada tahun segitu ya saya masih hidup bro, masih ada. Gila kalau diangkat menjadi itu, saya orang yang pertama yang tahu saya punya sahabat menjadi pendeta Dan bangga. tamatan S1, S2, S3 entahlah, mau S4 mau SM5 kayak merek handphone ya. Jadi saya pasti orang yang pertama diundang dan mungkin saya bangga. Paling bangga ini Bung Evert pasti Iya, ya. saya Tinggal yang satu bawa rumah. dari Prius dari rumah dan sampai jadi. sampai jadi. Kita nggak ada satu masalah. Perbedaan itu nggak ada satu masalah. Baik. Yang bermasalah itu apabila ngarangnya 378-nya. Ini yang jadi satu masalah. Kasihanlah, GPIB Sebot Bogor itu sudah banyak memberikan kontribusi. Iya. Jangan dibawa-bawa pendeta KMJ, kasihan pendeta-pendeta kita nih. Gitu. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar ini ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku gitu kan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dia. Bangkit dari antara orang mati. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, tuh dimasukin neraka. Allahu Akbar, diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam, bos. Saya ini sangat yakin, kalaupun Anda yang menyaksikan video ini bukan beragama Kristen, Anda pasti merasa bahwa orang ini sepatutnya mendapatkan ganjaran. Secara manusiawi kita memang berpikir demikian dan saya sangat yakin bahwa banyak orang Kristen yang merasakan hal yang sama. Tetapi ingat bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami sama sekali tidak menjelek-jelekan iman atau agama yang diikuti oleh atau dianut oleh Ahmad Kainama. Kami tidak melakukannya. Tetapi yang kami lakukan adalah kami memberikan sebuah peringatan kepada Ahmad Kainama untuk berhenti mengacau, melakukan kekisruhan, dan berbohong.
Firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal 4 ayat 24. Ahmad Kainama, kamu pasti pernah tahu ayat ini. Amsal mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita berdoa semoga Ustadz Ahmad Kainama berhenti melakukan hal-hal yang buruk ini. Berhenti memiliki bibir yang dolak-dalik. Dan kita berdoa semoga dia menjadi seorang yang menjalani iman barunya dengan takwa, dengan baik, dengan adem, tidak usah lagi menjelek-jelekan agama yang lama. Anyway teman-teman, ini baru part yang pertama. Masih ada part yang kedua. Nantikan ya. Di mana part yang kedua itu saya akan mengeksplor bagaimana perasaan teman-teman Kainama, memori dan nostalgia mereka dengan Kainama yang ternyata jauh dari pemikiran kita. Dia adalah seorang yang sebenarnya patut diapresiasi. Kita akan menyaksikan harapan dan kesan dan kerinduan teman-teman Kainama terhadap dirinya. Kita ketemu lagi di part yang kedua, tentu dengan hal-hal yang pasti menarik untuk disaksikan. So, selamat menutup tahun baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menyongsong tahun yang baru dengan harapan bahwa Kristus Yesus selalu menyertai setiap kita. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you teman-teman semua.